Ya, Pak Septi. Ya, baiklah, selamat pagi. Yang saya hormati Pak Sigit, selaku Kepala SMP Budi Mulia. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wali Kelas SMP Budi Mulia. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan di SMP Budi Mulia. Serta yang terkasih putra-putri semuanya kelas 7, kelas 8, kelas 9. Halo, selamat pagi semuanya. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat semuanya? Atau ada yang kurang? Ya, selamat pagi. Thank you, Claire. Selamat pagi juga buat teman-teman yang lain ya. Bahwa kita sudah diberikan suatu kesehatan, kita sudah diberikan suatu rahmat, kita masih bisa saling berjumpa. Tentunya kita hari ini akan mengucap syukur atas segala sesuatu hal yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Ya, bulan Oktober, bulan yang cukup padat. Karena bulan Oktober, di awal Oktober ada bulan Rosario, terus tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Catherine ada HPS, nanti pun juga ada bulan bahasa juga, itu boleh dikatakan bulan-bulan yang cukup padat. Semoga nanti kita semuanya dapat melaksanakan semua aktivitas-aktivitas serta kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya, bisa berjalan dengan lancar pula. Nah, selain itu, kita pun di SMP Budi Mulia juga mengucap syukur atas pelaksanaan PTM yang sudah boleh kita laksanakan, sehingga teman-teman kelas 7 terlebihnya, kelas 8, juga kelas 9, sudah bisa berjumpa bersama dengan teman-teman, sudah bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru, sudah bisa sedikit menggunakan fasilitas sekolah, meskipun belum semuanya ya, misalnya lapangan, ataupun dengan fasilitas-fasilitas yang lain. Coba deh saya mau coba tanya, kira-kira yang sudah PTM satu orang yang berani untuk raise hand, coba memberikan suatu bisa kesaksian atau mungkin mau menyampaikan sesuatu dengan PTM yang sudah dilaksanakan di sekolah. Coba satu orang yang berani siapa? Raise hand coba. Ada nggak? Yang kemarin sudah PTM, boleh kelas 7, kelas 8, kelas 9, coba. Ada nggak yang berani? Raise hand coba. Gimana perasaannya waktu PTM di SMP Budi Mulia, waktu PTM di sekolah? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Bisa raise hand, biar jadi artis nanti di sini kan saya tampilkan. Siapa? Oh, Vincent Jonathan, si ganteng Vincent. Spotlight, saya akan jadikan kamu artis di pagi hari ini. Silahkan Vincent, coba perasaan kamu ketika kamu bisa PTM, bisa datang ke sekolah, gimana? Coba Vincent dulu, SD-nya dari mana Vincent? Itu SDK Aletea. SDK Aletea, yang di Raja Wali. Di situ Raja Wali apa di mana sih ininya? Aletea? Iya, di Raja Wali. Di Raja Wali ya. Coba sekarang kesan pesannya Vincent gimana sih waktu bisa PTM? Suruh cerita atau perasaan saya aja gitu? Ya cerita boleh, perasaan kamu boleh, bebas. Perasaan juga, perasaan everything for you. ketemu Pak Ibu dan teman-teman gitu. Oh, Tenang, yang pastinya senang ya. iya. Ayo boleh bercerita, kamu bercerita atau mengungkapkan perasaan kamu dengan bisa PTM gimana? Oke deh, saya akan cerita. Jadi waktu saya kan PTM itu hari Senin. Nah, waktu itu saya waktu mau ke sekolah, udah ketemu tuh sekolahnya. Tapi saya bingung, itu kok gerbang sekolahnya nggak ada. Jadi saya muter-muter, akhirnya ketemu. Nah, habis itu di sana kan emang ada tempat buat cuci tangan, terus tempat buat cek suhu. Nah, habis cuci tangan dan cek suhu, itu saya terus maju dan ada guru yang mengarahkan saya. Nah, waktu saya mau naik tangga, mau ke tangga maksudnya, itu saya bertemu dengan beberapa guru dan saya juga menyapa antara lain terutama Pak Septi, terus ada Bu Kevin, terus ada Pak Gun yang kasih saya nemtek. Nah, habis itu waktu saya habis naik tangga di kelas saya ketemu sama Pak Yudo. Baik-baik kan gurunya? Iya. Dan waktu saya naik tangga ya. juga. Tapi sempat gerbangnya gaib ya. Sempat gerbang depannya hilang, kok nggak ada, sekolahnya padahal gede di dalam. Saya lihat kayaknya ada banyak gerbang gitu. Ya udah, thank you ya Vincent. Semoga nanti
kita bisa berjumpa lagi, saya bisa berjumpa dengan kamu berarti nanti sekitar ya kurang lebih 2 minggu lagi ya. Semoga nanti Tapi seneng ya, makin pelajarannya seru ya. PTM-nya. Iya. Pelajaran seru Ajakin ya. lah teman-teman yang Lebih mungkin seru lagi kalau misalnya bisa masih belum pernah ikutin datang ke sekolahnya. sekolah gitu kan. Ayolah ikut PTM gitu kan, menyenangkan dan sangat asik ya. Thank you Vincent. Oh iya Vincent boleh loh bercerita dengan adik-adik kelasnya yang di Alit ya. Kesannya di Sempuy Budi Mulya itu kayak apa gitu ya. Ceritain ya. Oke, thank you. Ya. Diturunin tangannya ya. Kalau enggak saya Oke, terima kasih Vincent untuk cerita yang sangat menarik ya pada pagi hari ini. Semoga nanti semakin menambah semangat teman-teman semuanya di kelas 7, kelas 8, kelas 9 kita bisa melaksanakan PTM. Baiklah, Bapak Ibu serta anak-anakku yang terkasih, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadat. Untuk ibadat bulan ini akan dipimpin oleh Bapak Gunes dan juga kelas 9C. Untuk pelaksanaan ibadat seluruhnya akan saya serahkan kepada Sergunes untuk bisa memimpin, memandu jalannya ibadat pada pagi hari ini. Kepada Sergunes kami persilahkan. Baik, Pak Septi, suara saya kira-kira jelas atau bagaimana? Ya, sudah terdengar jelas, Sergun. Baik, Bapak Ibu semuanya, Pak Sigit dan juga Bapak Ibu dan karyawan beserta anak didik kami yang kami kasihi, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pada hari ini, pagi hari ini, kita akan melakukan ibadat kita yang memang sudah beberapa waktu tertunda. Maka ibadat kita pada pagi hari ini akan kita laksanakan. Mohon semua peserta didik nanti boleh mengikutinya dengan baik ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh para wali kelas. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, baiklah sebelum kita memulai kegiatan kita, ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan awali dengan nyanyian pembukaan.
Baiklah Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita melanjutkan ibadat kita, marilah kita hening sejenak untuk memeriksa hati kita dan mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita mengakui, berdoa, mengakui iman dan kepercayaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, segenap SMP Budi Mulia, Bapak Ibu guru dan juga anak-anak didik kami semuanya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu itu. Semoga Engkau tetap hadir di dalam setiap langkah kami, terutama untuk anak-anak kami di dalam menjalankan tugas mereka, yaitu tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan dari kitab suci. Untuk petugas. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 3, ayat 21 sampai dengan 30. Tapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya, ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Kita lanjutkan dengan lagu antar bacaan.
Bacaan diambil dari Injil Lukas, pasal 11, ayat 47 sampai dengan 54. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu itu. Sebab mereka telah Baik, saya baca ulang ya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, bacaan Injil pada kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas ayat 11, Injil Lukas 11 ayat 47 sampai 54. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semua itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya yang kami kasihi, pada pagi hari ini tadi kita sudah mendengarkan bacaan dari kitab suci tadi kepada umat di Roma, ya, dan juga bacaan dari Injil Lukas ayat bab 11 ayat 47 sampai 54. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, mungkin perkataan ataupun Injil yang kita dengarkan pada pagi hari ini mungkin sudah sering kita dengarkan ya. Terutama ayat-ayat yang ada tulisannya celakalah kalian, celakalah kamu, celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, dan seterusnya. Anak-anak, kata celakalah kamu ini, ya, ini sebuah ucapan. Kalau kita pikirkan, ini semacam sebuah kecaman ya. Celakalah kamu. Kalau bahasa sekarang ini mungkin bahasa kita sehari-hari, mampuslah kamu, kira-kira gitu kali ya. Ya, kalau bahasa Injilnya kan celakalah kamu, itu agak halus tapi itu sebenarnya udah kasar ya. Nah, bahasa kita mampuslah kamu. Nah, ini anak-anak kenapa sampai Tuhan Yesus mengatakan ucapan seperti itu ya kepada orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat.
Ya, mungkin dalam pelajaran agama juga kalian sudah sering mendengarkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, orang-orang Farisi ini anak-anak dan ahli-ahli Taurat ini pada zaman dahulu, pada zaman itu, memang mereka ini adalah orang-orang yang selalu berpura-pura di hadapan orang, ya. Selalu mereka merasa benar, selalu berpura-pura bahwa mereka melaksanakan yang benar. Tapi sebenarnya otaknya picik, ya, boleh saya bilang picik, mau menyalahkan orang, ya, mau menyalahkan orang. Dia pura-puranya seperti orang benar, padahal tidak. Ya, itu kalau kita baca dalam kitab suci, itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Begitu sifat-sifat mereka, ya. Maka anak-anak dan Bapak Ibu semuanya, mungkin hikmah yang boleh kita ambil dari bacaan pada hari ini, ya, bahwa kita sebagai manusia, kita sebagai pelajar, kita sebaiknya tidak bolehlah berpura-pura, tidak bolehlah saling menyalahkan orang lain. Ya, kita sebagai, apalagi kalian sebagai anak-anak, sebagai pelajar, ya, berusahalah untuk melakukan yang benar, ya, dari hati kita, dari hati kita. Ya, kalau dikasih misalnya tugas, ya udah kerjakan aja. Jangan misalnya berusaha berpura-pura, oh sudah saya kerjakan padahal belum, ya kan? Seolah-olah misalnya selalu mau tampil tapi tidak ada hasilnya, misalnya seperti itu, ya. Jadi anak-anak, pesan Tuhan kepada kita pada pagi hari ini supaya kita melakukan aktivitas kita, kegiatan kita dengan tulus hati, ya. Sebagai seorang guru, sebagai seorang murid, kita kerjakanlah tugas kita, kita tingkatkan pelayanan kita terhadap teman-teman kita, terhadap semua orang yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi lakukan dengan tulus hati. Tidak harus misalnya harus dipaksa, ya. Sudah tahulah tugasnya apa, ya. Selesaikan tugas baru bisa melakukan kegiatan lain, misalnya mau main setelah itu dan seterusnya, ya. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih semuanya, ya, Tuhan mengharapkan kita supaya kita selalu berbuat yang benar, melakukan sesuatu dengan tulus hati, supaya orang lain tidak mengecam kita, ya, tidak mengatakan kepada kita celakalah kamu, ya. Itu adalah ungkapan yang memang benar-benar ungkapan yang, ya, mungkin negatif, ya, kita bilang negatif, Pak, ya. Jangan sampai misalnya ada orang lain yang mengatakan kepada kita celakalah kita, ya, atau kita mengatakan itu kepada orang lain, ya. Itu artinya memang sudah benar-benar keterlaluan, ya, keterlaluan. Jadi anak-anak, tadi kan kita mendengarkan bahwa orang Farisi itu berusaha mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan Yesus untuk disalahkan, ya. Ya, mereka berusaha. Ya, jadi artinya kalau kita melakukan suatu kegiatan, suatu tugas dengan baik, ya, pasti orang yang melihat tidak ada yang salah dalam diri kita, ya kan? Orang kita melakukannya kok dengan baik, tidak dengan berpura-pura, ya. Itu anak-anak dan juga teman-teman semuanya, inilah pesan Tuhan kepada kita, lakukanlah kegiatan kita dengan tulus hati, dengan tanpa berpura-pura berbuat baik kepada orang lain, tapi memang benar nyata kita melakukannya. Amin.
Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau adalah sahabat yang sejati, yang selalu setia menyertai anak-anak-Mu. Allah Bapa, pada kesempatan ini kami mau menyampaikan doa-doa permohonan kami. Dengarkanlah Tuhan doa-doa permohonan anak-anak-Mu ini. Silakan yang doa umat. Doa untuk orang sakit dan para tenaga medis. Bagi orang sakit dan para tenaga medis, ya Bapak, kami memohon agar Engkau senantiasa mendampingi saudara dan saudari kami yang sedang sakit, agar mereka tetap semangat dan percaya kepadamu. Kami juga memohon kesembuhan bagi para penderita COVID-19. Berikanlah mereka ketabahan dalam menghadapi situasi ini, dan kekuatan bagi para tenaga medis agar dapat menjalankan kegiatannya dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Doa untuk keluarga. Bagi keluarga kami, ya Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Berkatilah masing-masing keluarga kami, semoga keluarga kami senantiasa harmonis dan bisa menjadi media untuk cinta kasih-Mu. Berkatilah juga Bapa keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Semoga Engkau berkenan untuk memberikan kekuatan dan menjadi terang dalam keluarga yang mengalami kesulitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Doa untuk pemimpin gereja. Bagi pemimpin gereja, ya Bapak, semoga Engkau selalu menyertai umat-Mu yang telah Engkau tunjuk untuk memimpin gereja agar bisa menjalankan tugasnya dengan bijaksana, seperti Kristus yang mengembalakan umat yang tengah menuju kerajaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Amin, ya Tuhan. Doa untuk kita masing-masing. Bagi kita semua, ya Bapak, berkatilah kami semua, agar di sisa tahun ini dapat kami isi dengan segala hal yang baik, saling melengkapi, tolong-menolong, dan rukun, sebagai perwujudan kerajaan-Mu di dunia. Berkatilah kami semua, agar kami dapat mencapai cita-cita kami, dan bantulah kami agar bisa menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah doa-doa kami, ya Bapa, semoga berkenan kepadamu. Dan marilah Bapak, Ibu, dan anak-anak kita satukan doa-doa kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu, marilah kita doa penutup, kita doakan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami pada saat kami menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan godaan dalam hidup ini, agar kami tetap semangat menjalani tugas sekolah kami, karena percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sahabat kami, baik dalam suka maupun dalam duka. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Berkat dan pengutusan, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup.
Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Mari semua hadaplah Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Satu dalam sabdanya, kasihi sesamamu, dalam suka dan duka kita satu padu. Mari semua hadaplah Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Satukanlah dunia, jadikan keluarga dalam cinta yang mesra agar bahagia. Sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Baiklah Bapak Ibu dan anak-anak kami yang terkasih, ibadat kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih semuanya sudah berjalan dengan baik dan mengikuti dengan baik. Kami kembalikan kepada Bapak Septi. Ya, terima kasih banyak Sergunes yang sudah memimpin ibadat kita pada pagi hari ini. Teman-teman semuanya boleh diberikan reaction love untuk kelas 9C dan juga untuk Bapak Gunes Kirandus Turnip yang sudah memimpin ibadat kita pada pagi hari ini. Terima kasih kelas 9C yang sudah mempersiapkan untuk pelaksanaan ibadat kita pada pagi hari ini. Baiklah, teman-teman semuanya, untuk ibadat kita pada pagi hari ini, seperti biasa, akan diadakan untuk persembahan, dan khusus untuk bulan ini, di bulan Oktober, persembahan ibadat di tanggal 14 Oktober, hasilnya akan disumbangkan untuk dana PMI, Palang Merah Indonesia, sehingga nanti teman-teman semuanya, kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9 bisa menyampaikan kepada orang tua, ataupun ya dengan kerendahan hati teman-teman semuanya, untuk bisa memberikan persembahan untuk saudara-saudara kita, khususnya untuk Palang Merah Indonesia. Nah, setelah ini, Ibu Vero akan menyampaikan berkaitan dengan HPS, atau Hari Pangan Sedunia. Apakah itu semuanya akan dijelaskan dan disampaikan oleh Ibu Vero. Ya, kepada Ibu Vero, kami persilahkan untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan HPS. Silahkan Ibu Vero. Terima kasih Pak Septi. Selamat pagi Pak Sigit, selamat pagi Bapak Ibu, dan selamat pagi
anak-anak kami semuanya, kelas 7 dan kelas 8, mungkin kelas 9 sudah keluar belum ya. Nah, pada hari ini Ibu mau menyampaikan sedikit berhubungan dengan HPS, Hari Pangan Sedunia. Kedengaran ya suara saya? Ya, terdengar Ibu Vero. Kedengaran. Terima kasih. Tanggal 16 Oktober ditetapkan sebagai Hari Pangan Sedunia. Kalau berbicara dengan HPS, ini tidak hanya berhubungan dengan agama tertentu ataupun dunia pendidikan tertentu, tidak. Jadi kalau berbicara dengan HPS ini selalu berhubungan dengan lingkungan alam. Alam semesta ini yang sudah diciptakan Allah begitu baiknya dan segala isinya semestinya digunakan untuk manusia. Namun kenyataannya sekarang lingkungan alam sudah banyak yang rusak. Nah, oleh sebab itu ada satu ensiklik surat pernyataan Laudato Si dari Paus Fransiskus sebagai pernyataan keprihatinannya terhadap lingkungan alam. Maka diharapkan supaya kita sebagai umat manusia memelihara, menjaga lingkungan alam. Bagaimana caranya? Tentu sudah sering diberitahu ya, dengan cara membuang sampah pada tempatnya, misalnya memilah-milah sampah antara sampah organik dan non-organik ya. Kalau yang organik itu bisa digunakan dan non-organik juga bisa digunakan dengan daur ulang seperti itu. Jadi kita diharapkan melalui Hari Pangan Sedunia ini pun tetap menghargai ya, memelihara alam kita yang sudah rusak ini. Ya, dengan cara kita misalnya di sekolah ataupun di rumah dengan cara kita ya. Kemudian HPS berhubungan juga dengan pangan. Kenapa? Karena lingkungan alam yang sudah rusak tadi, maka ketika ditanam tanaman pun banyak yang nggak subur lagi. Maka sering menggunakan pupuk ya, pestisida. Jadi makanan yang kita makan itu banyak yang sudah mengandung pestisida. Nah, namun masih banyak upaya manusia untuk menciptakan makanan organik. Ya, memang mahal ya harganya, tapi itu ternyata makanan sehat. Nah, maka kita juga bersyukur atas Bapak petani yang sudah menyiapkan makanan ya bagi masyarakat ya. Kita bersyukur, maka mari kita menggunakan makanan-makanan yang sehat seperti itu dan tidak membuang makanan sembarangan, karena banyak sekarang orang yang nggak bisa makan. Banyak orang nggak bisa makan ya, kita mungkin ngambil makan takut nggak kenyang, kita ambil 2 sendok, ternyata yang habis cuma 1 sendok, berarti 1 sendok dibuang. Berarti kalau kita membuang makan itu berarti kita bagaimana ya, sedih, mungkin nasi itu nangis ya. Kenapa? Karena orang lain banyak kelaparan, sedangkan kita mungkin ada yang membuang makanan aja nggak enak atau nggak habis atau bagaimana. Maka kalau mau mengambil makanan ya ambillah secukupnya, nanti kalau kurang ditambahi lagi. Dan kita diharapkan hati-hati juga dalam menggunakan makanan, karena banyak sekarang makanan yang cepat saji itu loh. Cepat saji kan praktis ya, gampang, enak. Nah, tapi mengandung gizi atau tidak seperti itu ya anak-anak ya. Maka kita diharapkan menggunakan makanan yang bergizi ya. Kita juga menghargai Bapak petani kita ya. Maka digalakkan sekarang terus menerus ini sekarang misalnya kita makan pisang rebus ya, singkong. Kalau dulu itu orang yang makan singkong itu mungkin dibilang tuh orang sufa itu ya, nggak sanggup dia beli beras gitu. Nah sekarang malah makanan singkong itu dan pisang rebus misalnya, jagung itu malah makanan orang kaya sekarang. Ya jadi itu berhubungan dengan HPS, berhubungan dengan pangan ya. Kemudian HPS juga berhubungan dengan manusia, kita manusia. Bagaimana sikap kita, pedulikah kita dengan lingkungan alam yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita rawat, untuk kita gunakan, tuh ya. Pedulikah kita? Nah, maka kita harus kembali, mari kita peduli dengan alam itu. Mari juga kita
kembali memakan makanan yang bergizi tadi. Ternyata makanan yang bergizi itu tidak juga sulit ya. Nah, hanya mau nggak? Itu kenapa? Kadang-kadang udah dikalahkan oleh makanan yang cepat saji tadi. Memang makanan cepat saji juga ada juga yang bergizi sih. Tapi sekarang tawaran banyak sekali palsu-palsu itu ya. Jadi makanan-makanan yang murah tetapi ya cuman mengandung karbohidrat saja, tetapi tidak mengandung vitamin-vitamin yang dapat membangun tubuh menjadi lebih sehat lagi. Nah, dalam hal ini, Sekolah Budi Mulia di masa COVID ini kita tentu menyadari perekonomian semakin menurun, semua orang mengalaminya. Dan banyak orang yang mengalami kesulitan, ya, kesusahan. Ya. Mungkin untung ada bantuan dari Presiden ya, sehingga mendapat sembako seperti itu. Kalau enggak, bagi keluarga-keluarga yang misalnya berkekurangan, tentu makan pun sulit. Ya mungkin nggak bisa makan makanan sehat atau tidak bisa makan 3 kali dalam sehari. Nah oleh sebab itu, apalagi membeli baju, boro-boro membeli baju, apalagi membeli sepatu, ya bisa makan aja pun syukur. Nah oleh sebab itu sekolah sebagai tanda pedulinya Sekolah SMP Budi Mulia untuk tahun ini kita mau mewujudkan tanda peduli kita itu, tanda kasih kita hidup itu kepada sesama dengan berbagi pakaian pantas pakai, ya, sepatu layak digunakan. Jadi pakaian pantas pakai itu ya misalnya ya maaf ya jangan sampai ada yang memberikan maaf ya kolor misalnya, tapi udah 1 meter segini talinya, nah itu kan nggak bisa dipakai lagi ya. Tapi misalnya pakaian yang lain, misalnya kaos, baju, masih banyak ya yang bisa dibagikan kepada sesama kita, dan itu dapat membuat orang yang menerimanya bersukacita dan mungkin bisa saja mendoakan ya orang tua atau anak-anak yang membagikan pakaian itu sehingga membawa berkat. Nah, seperti tema HPS tahun ini, semakin mengasihi, ya, itu tadi ya, bukti kasih harus ada buktinya. Kita mau berbagi ya. Semakin terlibat, nah ikut berpartisipasi, semakin menjadi berkat. Nah, dengan menjadi berkat, semoga kita semua pun semakin diberkati oleh berkat Tuhan. Amin. Demikian Ibu dan anak-anakku yang kasih berhubungan dengan HPS yang mau saya sampaikan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Vero yang sudah memberikan arahan kepada putra-putri semuanya. Seperti itu tadi, seperti yang sudah kita dengarkan, teman-teman semuanya, dalam rangka Hari Pangan Sedunia, SMP Budi Mulia menggalang suatu untuk membantu teman-teman kita. Jadi bisa untuk disampaikan kepada papi maminya bahwa dalam pelaksanaan HPS di SMP Budi Mulia akan mengadakan kegiatan ataupun donasi di mana menyumbangkan pakaian dan juga sepatu yang masih layak untuk digunakan. Ya, saya rasa teman-teman semuanya kan punya, kalau untuk baju seperti apa, nah itu silahkan dengan, yang penting adalah teman-teman itu rela, teman-teman itu ikhlas memberikan. Ya, maksimal tanggal 25 Oktober bisa diserahkan ke pihak sekolah, sehingga nanti pihak sekolah akan menyalurkan kembali kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Ya, ada tambahan dari Ibu Catherine? Cukup Pak, kelas 9 sudah ditunggu oleh Rektor Mundi. Cukup dari saya, cukup bagus tadi penjelasannya Bu Vero. Teman-teman ya, silakan di Bapak Ibu Wali kelas untuk menindaklanjuti. Dan berkati, terima kasih juga teman-teman sudah bergabung di dalam ibadat ini, sungguh luar biasa. Dan Ibu mau teman-teman tetap semangat dan selalu semangat. Semangat semuanya, selalu semangat. Ya,
terima kasih teman-teman untuk waktunya hari ini. Setelah ini silahkan bisa menunggu Bapak Ibu gurunya untuk masuk ke kelas masing-masing. Yang kelas 9 juga sudah ditunggu, nanti akan ada sosialisasi dari SMK Rexmundi, silahkan nanti bisa diikuti dan akan didampingi oleh Bapak Ibu wali kelasnya. Ya. Baiklah, terima kasih banyak teman-teman semuanya untuk pelaksanaan ibadat. Semoga pelaksanaan ibadat pada pagi hari ini semakin mengetuk hati kita. Semoga dengan kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan, sudah diberikan kita semua, diberikan kesehatan, kita mampu berbagi kasih, kita mampu berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita masing-masing. Ya, setelah ini silakan bagi Bapak Ibu dan juga teman-temannya kalau mau meninggalkan ruang Zoom sudah saya persilahkan untuk kembali melanjutkan ke pembelajaran jam berikutnya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi semuanya. Thank you. Terima kasih Pak Septi, selalu membawa berkat, semakin membawa berkat dimanapun berada ya, membawa berkat dimanapun berada. Terima kasih Pak Septi, terima kasih Ya, teman-teman. sama-sama Ibu Catherine. Terima Baik, kasih. Terima kasih Pak. Bapak Ibu Makasih, Bu. semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Iya, sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu, untuk ibadat hari ini. Selamat pagi Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Yuk. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, Ya, saya. terima kasih.